Batas telapak tangan wanita ketika sedang sholat. Yang nomor 1 tidak sah. Yang nomor 2 sah. Mengapa? Karena batas aurat telapak tangan bagi wanita adalah hingga sampai pergelangan tangan. Pergelangan tangan itu yang ada tulang benjolnya. Kalau pergelangan tangannya kelihatan seperti dalam gambar, pergelangan tangannya, benjolannya kelihatan, maka tidak sah sholatnya. Oleh sebab itulah wajib ditutup. Kalau dalam gambar berikut ini, lihat gambar dalam video, anak kecil itu sedang berdoa, itu benjolan, tulang benjolannya tidak nampak, maka masih tetap sah. Jadi auratnya wanita itu perhatikan seluruh lengan sampai kepada pergelangan tangan yang benjol itu. Dari benjolan pergelangan tangan itu sampai ke ujung jari, maka itu tidak termasuk aurat, bukan aurat. Baik ini telapak tangan bagian dalam, seandainya misalnya dikasih kain begitu, seperti dalam gambar, boleh sah-sah. Ya, bagian dalam telapak tangan dan bagian luar telapak tangan itu bukan aurat. Perhatikan dalam gambar lagi. Seandainya dikasih kaos seperti itu, asalkan benjolan pergelangan tangannya tertutup, walaupun bagian luarnya, ya telapak tangan bagian luarnya itu kelihatan semua begitu, jari-jarinya, sah-sah itu menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Perhatikan lagi agar paham. Seperti itu dalam gambar, sah, sah itu, perhatikan. Nah itu sah, ya. Jadi jangan terlalu memberatkan. Wanita dalam sholat boleh ditutup semua telapak tangan, boleh. Boleh, itu lebih kehati-hatian. Ditutup semua boleh. Tapi kalau seandainya misalnya punya bajunya itu pas-pasan, karena pas perjalanan misalnya nggak membawa mukena, kemudian adanya membawa baju panjangnya saja, tapi lengannya panjang, maka perhatikan. Kalau memang lengannya itu sampai mampu menutupi pergelangan tangan yang benjol itu, benjolan tulang itu ditutup, kemudian telapak tangannya baik yang luar maupun yang dalamnya kelihatan, itu tetap sah, ya. Adapun nanti kalau telapak kaki kelihatan juga sah, telapak kakinya loh ya, bukan bagian luarnya. Jadi telapak kaki bagian dalamnya kalau seandainya kelihatan juga tetap sah. Ini adalah menurut mazhab Imam Syafi'i. Kita bacakan ibaratnya. Yang pertama, ibarat tentang telapak tangan. Ya, telapak tangan. Bisa kita baca di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Jadi kitab-kitab tipis yang diajarkan di pesantren itu sudah ada. Redaksinya wa auratul hurrati. Bermula auratnya wanita merdeka yang bukan budak fi sholati di dalam sholat. Ma yaitu sesuatu siwa wajiha yang selain wajahnya. Wa kaffaiha dan yang selain kedua telapak tangannya. Dhahiron dalam keadaan nampak, wa batinan dan dalam keadaan dalamnya. Ilal qu'aini sampai kepada dua pergelangan tangan. Jadi jelas dhahiron yaitu bagian punggungnya telapak tangan, wa batinan dan bagian dalamnya telapak tangan. Jadi auratnya wanita merdeka di dalam sholat itu selain wajahnya. Jadi kalau wajah harus dibuka, maksudnya begitu. Wa kaffaiha dan selain kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya boleh dibuka, ya, boleh dibuka, boleh ditutup, boleh. Kemudian batasannya dhahiron yang bagian luarnya, wa batinan dan bagian dalamnya. Ilal qu'aini sampai kepada dua pergelangan tangan. Jadi jelas. Jadi seandainya bagian luar dan bagian dalam telapak tangan itu kelihatan, asalkan pergelangan tangannya tertutup, maka sah. Selanjutnya tentang dasar dalil telapak kaki wanita. Tatkala sholat,
Al-hadis, dasarnya adalah hadis. Rawahu at-Tirmidzi, rawa telah meriwayatkan pada hadis at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi. Nomor hadis 1653. Wan Nasa'i dan oleh Imam An-Nasa'i nomor hadis 5241. Wa Ahmadu fi Musnadi dan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad beliau nomor hadis 4541. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, telah berkata oleh beliau Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarra thawbahu, man bermula siapa saja, jarra yang menyeret-nyeret oleh dia, man thawbahu pada bajunya, khuyala'a dalam keadaan sombong, congkak, lam yang dur maka tidak akan melihat Allahu oleh Allah ilaihi kepada dia man yaumal qiyamati pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, lalu berkatalah oleh Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha, fa kaifa yasna'na an-nisa'u biduyulihinna, lalu bagaimana seharusnya berbuat oleh para wanita biduyulihinna pada kelebihan pakaian mereka. Biasanya wanita itu kan pakaiannya panjang sampai menyeret-nyeret gitu. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurkhina shibran, yurkhina hendaklah melebihkan oleh mereka para wanita shibran pada satu jengkal saja, nggak usah banyak-banyak. Faqalat, lalu berkata oleh beliau Sayyidah Ummu Salamah, idzan tangkashifu aqdamuhunna, kalau begitu akan tersingkap oleh telapak kaki mereka. Telapak kaki yang dipermasalahkan, kalau begitu akan tersingkap oleh telapak kaki mereka. Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayurkhinahu dhira'an la yazidna alaihi, maka hendaklah wanita itu melebihkannya pada kelebihannya kain itu, dhira'an pada satu hasta, la yazidna yang tidak menambah oleh dia wanita, alaihi atas satu dhira' itu, jangan banyak-banyak. Lah, di dalam hadis ini tidak dijelaskan telapak kaki ini bagian luar atau bagian dalamnya, dhahiran atau batinan. Oleh sebab itu dijelaskan di dalam hadis lain, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya beliau telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atusallil mar'atu fi dir'ain wa khimarin bi ghairi izarin, atusalli apakah salat al mar'atu oleh seorang wanita fi dir'ain di dalam gamisnya, baju gamisnya, wa khimarin dan di dalam kerudungnya, bi ghairi izarin dengan tanpa adanya sarung, tanpa adanya kain bawahan. Jadi Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidah Ummu Salamah, apakah seorang wanita itu boleh sholat menggunakan gamisnya dan kerudungnya saja tanpa menggunakan kain bawahan? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana dir'u sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, idza kana apabila ada dir'u oleh gamisnya sabighan yaitu luas lebar, yughatti yang menutupi oleh dir'u dhuhura qadamaiha pada punggung. Lah ini ada lafaz dhuhur, pada punggungnya kedua telapak kakinya. Jadi jelas ada lafaz dhuhur. Jadi batinnya, dalamnya telapak kaki itu seandainya kelihatan, maka sholatnya tetap sah. Karena redaksi hadis ini dhuhura qadamaiha. Akhrajahu Abu Dawud. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Abu Dawud oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 640. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.